Untuk beberapa orang yang ngikutin YouTube gue harusnya kenal dengan wajah yang satu ini. Ari Putra adalah sumber informasi saya terkait kabar-kabar, berita-berita politik. Sampai akhirnya dia punya kanal sendiri. Ya. Perkenalkan diri Anda, Ari Putra. Oh, terima kasih Bapak Panji. Ini ceritanya gini, gue ngontak Bang Panji sebenarnya. Bang, kita harus ngobrolin ini Bang, kata gue. Karena menurut gue, lu lah content creator yang paling aware dengan isu-isu kayak begini. Karena Anda kan Bapak Ketua Dewan Pembina Pulang Perang, kan? dan gua sendiri juga sebagai profesional di dunia politik, orang yang bisa gua ajak bicara itu nggak banyak. Kalau gua Putri Tanjung, gua bisa panggil Raditya Dika sama Deddy Corbuzier langsung. Nah, sekarang gue lagi jadi Nah, kan tapi lu punya kanal sendiri, Ri. Iya, gue punya kanal sendiri, Total Politik, yang ukurannya belum sebesar kanal Anda. Jadi saya merasa kalau ngomong di kanalnya Bang Panji pasti impact-nya pasti lebih besar nih. It's about impact sih Bang sebenarnya Bang. Ya, kalau gue cuma mau ngoceh-ngoceh doang, gue bilang bisa di mana aja gitu. Ya. Kebetulan emang gue ketika diajak diskusi sama si Ari terkait yang kita mau ngerjain sekarang ini juga kaget sih sama apa yang mau dibahas. Intinya gini, untuk yang lagi nonton. Ada indikasi kualitas demokrasi kita hancur dan akan kelihatan dari pilkada kita di tahun ini. Dan ketika ngomongin pilkada tahun ini, gue bukan ngomongin penyelenggaraan di masa pandemi. Gue akan ngomongin soal kualitas dari demokrasinya. Demokrasi itu kan adalah sebuah sistem yang percaya bahwa kita tuh bisa milih apa yang baik untuk kita. Yang membuat butuhnya keterwakilan, butuhnya pilihan. Nah itu dia. Betul. Kalau nggak ada pilihan, ya bukan demokrasi namanya. Betul. Kalaupun sistemnya sistem demokrasi, tapi pilihannya nggak tersedia, ya berarti abal-abal nih demokrasinya. Dan selama ini kita hanya bebas memilih pilihan-pilihan yang sudah dipilihkan oleh oligarki partai politik. Nah, itu dia. Kita punya ilusi bahwa kita punya pilihan, tapi pilihannya itu dibikin-bikin juga oleh oligarkinya. Mereka-mereka yang pengen punya kepentingan terhadap geng-gengan mereka sendiri. Ya, gue kasih deh lu ilusi bahwa lu memilih. Tapi sebenarnya ini semua gue semua gitu kan, kurang lebihnya. Iya. 4 calon ya gue juga. Iya, betul sekali. Jadi kasihan rakyat Indonesia nih, apalagi mereka yang dengan gegap gempita berangkat ke kotak suara, dia pikir dia menciptakan perubahan, tapi ternyata dia adalah bagian dari permainan. Kasihan. Anda pernah jadi bagian dari itu kan? Hei, Anda. Nah, ini kami ngomongin ini bukan hanya karena dua kawan kami itu baru saja keluar dari pertarungan pilkada, bukan cuma itu. Itu tentu juga bagiannya karena kami jadi terpapar informasinya. Ya. Tapi mari kita buka dengan informasi yang gue dapat dari Ari. Ari ini valid yang lu kasih ke gue ya? Ini dari berita kayaknya ya? Dari berita mana-mana lah gitu dikumpulin Bang. Dengerin baik-baik nih yang nonton nih. 28 daerah pilkada calon tunggal tahun 2020. 28 pilkada. Ya, cuman di satu Solo. Calonnya. Termasuk di Solo. Siapa tuh? Tukang catering. Kakaknya tukang martabak, Bang. Guys, gua tahu gini. Iya, lanjut. Yang nonton, gua bisa memaklumi lu nggak ngerti banyak soal politik. Gue bisa memahami. Tapi pasti lu ngerti betapa anehnya di ikutan pilkada, ikutan pemilu kepala daerah, di mana calonnya satu. Bisa dong lu pahami? Enggak, 2, Bang. Yang satu orang, yang satu kotak kosong. Gila, Bang. Demokrasi kita menghadirkan pilihan yang bukan manusia. Gila loh. Gila sebenarnya. Kita belakangan kemarin tuh berapa tahun yang lalu suka bercanda soal ada sebuah pilkada di mana satu orang lawan orang meninggal, yang menang orang meninggal. Tahu nggak lo tuh daerah mana sih tuh? Kota kosong Makassar tuh.
Yang orang meninggal di mana gitu lupa gua. Ada yang kota kosong yang menang kan? Yang menang kota kosong kan? Makassar. Terus ada lagi satu yang lawannya udah meninggal yang menang. Ini di luar negeri nih kalau nggak salah di Amerika Serikat. Lawan orang meninggalnya menang. Saking nggak pengen sih yang satu ini untuk kepilih. Tapi ada 28. Banyak tuh, Bang. 28 nih. Untuk kabupaten ya. Gue sebut aja dong, nggak apa-apa ya. Gue dong, itu info publik kok. Biar yang nonton bisa ngeh lah, ini daerah gue. Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan. Oh, kampung lu ya, itu ya. Oku Selatan ya, Sumatera Selatan. Bintan, Kepulauan Riau, calonnya Atu. Bengkulu Utara, Kebumen, Pasaman, Boyolali, Wonosobo, Sragen, Grobogan, Jawa Tengah, gila nih. Ngawi. Iya, pegangan siapa tuh Jawa Tengah ya? Yang Pasaman itu gue sempat kontak-kontakan lah sama orangnya. Dan dengar cerita juga tentang dia beberapa. Oke. Terus Ngawi, Kediri, Badung Bali ya. Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Goa, Sopeng, Sulawesi Selatan, Pegunungan Arfak, Papua Barat, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Raja Ampat, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Manokwari Selatan, Papua Barat. Kota, Gunung Sitoli, Pematang Siantar, Semarang, Balikpapan, Sungai Penuh, Jambi. 28. Pilkada, calonnya 1. Gokil ya. Lu Bentar. Solo mana Solo? Ada tuh, Solo satu lagi lah itu, tambah satu lagi itu. Emang iya Solo 1 juga? Iya, Solo 1 Bang. Iya. Nah, coba lu bayangin. Beberapa nih kotanya nih kota-kota mainstream ya. Kota mainstream. Iya loh. Wah, gila sih nih. Nah, sebelum kita dalemin, mari kita terangin sama yang nonton nih, Ari, soal sistem pilkada kita. Ya. Jadi intinya kan ada lu maju lewat partai, sama ada maju lewat perorangan atau apa tadi? Independen. Oke. Kita ngomong yang jalur umum dulu ya, jalur partai. Untuk bisa jadi kepala daerah, itu ada threshold-nya. Ada 20% dari kursi di DPRD atau 25% total dukungan suara. Ya, yang berarti gini. Kalau misalnya kita ngomongin ini aja deh, Sumbar kali ya. Ya, Sumbar. Ya, misalkan Sumbar. Sumbar itu 20%-nya berapa kursi tuh? 13 kursi. Berarti kalau gua misalnya mau maju jadi kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat, gua harus dapat dukungan dari 13 kursi. 13 kursi. Yang mana satu partai yang lewat dari 13 itu cuma satu, Gerindra. Sisanya di bawah 13 yang harus berkoalisi satu sama lain. Ya, berarti kalau gua orang Gerindra, aman, kursi gua udah banyak. Benar. Tapi kalau gue bukan orang Gerindra, maka gue mesti ngetok-ngetok pintu partai nih. Bro, yuk kita gabung bareng yuk biar gue dapat 13 gitu kan. Ya, untuk menawarkan gagasan kalau kata Valdo Maldini. Gokil kawan lo itu, Bang. Nanti kita sampai ke sana nanti. Yang ditawarkan tuh gagasan apa sesuatu dalam peti kemasan nanti kita bahas. Tapi itu adalah permainannya. Kayak misalnya Sarah, ya kan, Rahayu Saraswati Djohadikusumo dia mau maju di Tangsel. PDIP, Gerindra, PSI. Iya, dia jadi jalur partai kan. Nah, dia kan butuh sekian kursi, tergantung 20% untuk DPRD-nya tuh berapa. Dan dia mulai nih keliling-keliling. Yang enak adalah mereka yang datang dari partai penguasa DPRD-nya. Betul. Kenapa ada threshold? Kenapa butuh dukungan seperti itu? Sebenarnya niatnya adalah untuk menghindari nggak terlalu banyak orang-orang nggak jelas. Orang-orang random. Orang-orang random yang tiba-tiba baca-baca pengajian di pinggir jalan. Ngaji di toko gitar, ya kan? Kemudian sebelum jadi capres Amerika. Ya, jadi capres Amerika. Kemudian pengajian bikin logo-logo aneh. Itu demi viral doang tuh guys. Demi punya traction supaya dianggap seksi sama partai. Tapi soal Aldi Taher gue bisa ceritakan nanti.
Oh ya, oke. Gua pernah ngobrol sama dia soalnya. Oke. Jadi intinya gitu, biar nggak ada orang aneh-aneh. Karena kan lu tahu sendiri, orang Indonesia mah kalau ada kesempatan untuk tampil mereka. Ntar nama-nama nggak jelas jadi kepala daerah kan lu males kan. Makanya dipastikan siapapun yang mau jadi kepala daerah, ini cukup kompeten, diukur dari dukungan yang dia bisa dapatkan. Dalam hal ini, kalau misalkan dari jalur partai, dari dukungan partai. Karena asumsinya partai nggak mungkin dong ngasih sembarangan sama Suroto bin Samirin gitu kan. Siapa ini orang kan? Sukatoro gitu kan. Sukatoro gitu kan. Yang sekarang udah mulai main ini gue lihat aeroponik apa namanya. Tanaman gitu. Nah, dia udah bersiap untuk legalisasi ganja gue lihat. Jadi petani dia itu. Nah, intinya sebenarnya threshold itu didesain untuk itu, guys. Ya. Tapi jadinya dijadiin permainan sebenarnya. Nah, sekarang lu ngerti aturan mainnya, itu untuk yang jalur partai. Nah, untuk independen, untuk makanya, kepala... Bang, gua potong dikit, Bang. Makanya kemarin ada orang yang ngebully Valdo, kok tiba-tiba Valdo ke Demokrat mendaftar, baru pindah partai. Karena mencukupkan 20% tadi. Gitu. Betul. Berapa 20%? 13 kursi ya? Kalau Sumbar 13 kursi, kalau pilkada kabupaten kota, biasanya ada yang 9, ada yang 10. Nah, si Valdo ini... ada yang 5 juga. Si Valdo ini setelah berbagi aspirasi ke partai, nggak dapat tuh kursinya ya? Ya. Gagasannya kurang cocok. Ngasihnya gagasan doang sih. Partai-partai ingin membangun, Valdo ingin membangun Sumbar dari atas ke bawah, partai-partai dari bawah ke atas. Jadi nggak ketemu. Betul. Tidak ketemu. Nah, supaya lu bisa ikut ketawa-ketawa bareng sama gua, wahai penonton, inilah kenapa, inilah di mana ya, inilah momen di mana selama ini lu tuh selalu dengar bahwa ada mahar untuk mendapatkan sejumlah kursi. Konon gosipnya, ini biar gue aja yang ngomong supaya kawan kita hari ini tidak diangkut ya kan. Konon guys, ini informasi juga bukan cuma gue yang tahu dan bukan cuma gue yang ngomongin. Banyak yang ngomongin ini juga. Konon, ketika misalnya gue nih pengen maju jadi kepala daerah Provinsi Pak Ketimplung gitu misalnya ya, biar nggak menyinggung orang nih. Terus udah gitu, gue butuh 10 kursi, dukungan 10 kursi. Ya 10 kursi itu anggaplah 20% DPRD setempat lah. Ya. Terus gue maju ke partai Ngakngok gitu. Ngakngok ini punya 3 kursi. Gue bilang, Ngakngok, gue mau maju nih kepala daerah, gue butuh 10 kursi. Lu kan punya 3. Dukung gue dong. Partai Ngakngok bilang, harga 3 kursi gue adalah 10 miliar. Betul. Bingung nih gue. Duit gue ada berapa ya? Gue cek bohir. Bro, duit ada berapa kita? Duit ada 20M katanya. Waduh, ini gue satu partai 3 kursi aja udah 10 nih. Kata bohirnya, ya udah lu ngobrol yang bener sama partai yang lain. Ya udah oke kalau gitu. Gitu terus. Yang mana tentu seperti yang kita bisa sadari tidak benar. Tidak boleh dong. Ya. Kan? Di undang-undang juga dilarang itu. Kalau ketahuan bisa di penjara. Betul. Tapi nggak tahu kenapa, enggak ketahuan. Karena aturan permainan ini sama-sama butuh. Betul. Iya. Yang butuh kursi juga sama-sama butuh dapat kursi. Jadi ya, karena kalau kita pikir-pikir ya, nggak mungkin lapor dong gua ada membayar ke lu kan. Iya, betul. Dan di sisi lain, kalau kita bicara lebih teknis ya, sebenarnya lebih gampang gue ngasih lu duit daripada gue memenangkan lu dengan argumen gagasan yang entah berantah. Ya kan? Misalnya gue datang ke partainya Partai Ngakngok. Kalau misalnya gue bilang Partai Ngakngok, yuk gabung sama gue. Gue pengen bikin provinsi Pak Ketimplung ini jadi provinsi yang A, B, C, D, E, F, G. Karena ini lu lihat apa segala macam. Lu bisa mendapatkan kursi dengan cara seperti itu. Susah. Lebih gampang apa? Nih, duit lu mintakan.
Nah, karena siram. Gitu. Iya, siram. Memang angka MMA-nya tuh terdengar besar, tapi realisasinya sebenarnya ngasih uang adalah jalan yang lebih cepat, lebih gampang ketimbang memenangkan mereka. Mungkin bisa kalau orangnya populer luar biasa. Mungkin. Partainya numpang. Mungkin gak, Ri? Mungkin aja, tapi tetap aja, Bang. Iya, tetap aja butuh. Karena ya datangnya dari kebutuhan partainya sih kadang-kadang ya. Untuk duit itu keinginan partainya, kemauan partainya. Ini orang populer, gue tahu. Kan gini, partai itu ngukur-ngukur. Wah, si Panji emang sih populer nih, Panji kena deh nih, Panji stand up. Standing komedi nih lumayan nih. Dia butuh gua. Ya udahlah, gua kasih gitu. Jadi justru karena populer mungkin partai akan ngerasa ini orang pengen banget menang nih. Gua maharin gitu. Jadi ada jokes lama itu ada 4, Bang. Pertama itu popularitas gitu. Ya, lu diketahui gitu, sama orang di survei itu. Kedua likability, lu disukai, diketahui, disukai. Yang ketiga itu elektabilitas, yaitu lu dipilih, Bang. Nah, yang keempat nih, isi tas. Jadi popularitas, likabilitas ya. Terus elektabilitas, isi tas. Isi tas, ya ada 4 loh. Gila. Makanya kalau misalkan lu lagi ketemu sama orang partai, terus udah gitu diperkenalkan, misalkan, halo nama saya Valdo Madini, kenalin ini Ari Putra. Ditanya, Ari Putra ini siapa? Saya yang bawain tas. Ya itu lebih penting biasanya. Itu. Karena lu tahu kan isi tas yang ditanya-tanya. Gitu. Iya, itu yang penting tuh. Kesimpulannya itu kan. Ya, nah ini aturan main ketika pakai kendaraan partai. Ada juga independen. Nah, independen untuk bisa ikutan. Lu bagus banget jadi dosen, Bang ya. Kenapa bagus banget jadi dosen? Ya, paham langsung gua. Lah kan gue dapetnya dari lu, Bego. Kenapa jadi lu yang paham? Nah, ada lagi jalur independen di mana dia mesti syaratnya apa? Syaratnya kalau mau maju independen? 8% dukungan KTP. 8% dari jumlah KTP warga di daerah yang lu mau berjuang. Ya, lu kalau mau maju Pilkada DKI jangan KTP Depok dong. Tidak bisa dong. Iya, walaupun tetangga ya, tetangga ini. Tidak bisa. Kayak contohnya si Rian Ernest tuh, dia 8%-nya berapa tuh KTP-nya kemarin? 20.000 ya? Ya 60 mungkin ya, 60.000 ya. 60.000. Jadi kalau misalkan lu mau maju independen di Batam, 8% dari penduduk Batam ya itu adalah 60.000. Jadi kalau lu mau maju secara independen bisa, tapi lu ngumpulin 60.000. Nah, kenyataannya, kita mau ngambil contoh kasus deh. Yang dekat dengan ingatan kita selain Rian Ernest tentu adalah Pak BTP dan adalah Faisal Basri. Ya, idola Anda. Idola saya Faisal Basri. Tapi Ari bilang sama gue pada zaman Faisal Basri maju, threshold-nya tuh masih 4%. Tergantung jumlah penduduk sih, tapi ya sekitar 4-6 lah. Tapi 4% dari warga Jakarta tetap banyak. Kendati pun begitu, sekarang aturannya pada berubah karena angkanya udah mulai pada naik yang menyulitkan orang-orang untuk maju independen. BTP itu juga nggak dapat jumlah KTP kan? Dapat jumlah tapi dia nggak berani. Nah gini Bang, kalau lu udah ngumpulin KTP, ada namanya verifikasi faktual. Nah jadi lu akan dicek ke alamat, lu beneran nggak dukung si Panji? Panji mana nih? Kena deh gitu kan. Oh iya benar gitu kan. Oke, checklist gitu. Nah, misalnya gue datang ke rumah, lu beneran dukung Panji nggak? Oh, enggak, gitu kan. Langsung coret tuh. Atau gue datang ke rumah, orangnya kayaknya udah nggak tinggal di sini lagi. Itu dicoret langsung. Nah, satu KTP itu kalau nggak salah diganti 4 KTP pengganti atau gimana gitu. Jadi misalnya lu tadinya 60, kalau yang sah cuma 10 gitu ya, berarti ada 50 nih, 50 kali 4, lu butuh 200.000 lagi kalau gue nggak salah. Jadi Pak Ahok menurut gue waktu itu sangat takut. Artinya gue sih dugaan gue nih Bang, beliau nggak yakin-yakin banget sama itu KTP gitu. Karena gini misalnya kasusnya Rian Ernest, dia alamatnya misalnya katakanlah Rawamangun,
Tapi karena dapat kerja di Sudirman, dia ngontrak rumah di Sudirman. Pas dicek rumah Rawamangun, doi di Sudirman, langsung dihilangin gitu. Dan di form itu nggak ada nomor telepon yang bisa diverifikasi gitu. Nah, jadi tricky. Kalau independen itu biasanya lebih works di kota-kota yang kecil. Jadi kota kecil misalnya 500 nih petugas KPU-nya. Ya udah lu suruh aja tim lu 500 orang nempel mereka kemana-mana, dibeliin makannya, dibeliin gorengannya, dibeliin rokoknya. Nah itu aman tuh. Itu bisa lolos tuh. Tapi ngomong-ngomong kita punya kan kepala daerah independen? Ada. Kota gua Bukit Tinggi independen. Independen ya. Berarti gokil juga tuh ya pertarungannya. Kecil Bang. Tetap aja. Pemilihnya cuma 72.000, kalau nggak salah 6.000 KTP aja udah bisa maju independen, seingat gua. Oh ya, 6.000 KTP di Bukit Tinggi udah bisa maju independen. Iya. Oke, gua maju di Bukit Tinggi. Gua suka loh. Bang, Paldo Maldini itu Bang, maju ketua BEM UI, pemilihnya 13.000 loh. Gila. Lebih banyak pemilih Paldo daripada KTP wali kota Bukit Tinggi, Bang. Beneran dah, gue maju deh pilkada Bukit Tinggi. Gue suka Bukit Tinggi, gue pengen tinggal di situ. Paling gue jadi kepala daerah tolol gue di situ. Yang penting gue tinggal aja di situ, iya nggak? Nongkrong di rumahnya Muhammad Hatta yang dulu. Ya punya ajudan gitu kan. Naik sepeda kemana-mana. Di lontong Padang, jangan pakai telur gitu. Nah, sekarang setelah Anda para penonton tahu betapa rumitnya peraturan yang terjadi di Indonesia, kita kembali lagi ke masalah tadi. Masalahnya adalah demokrasi yang abal-abal karena sesungguhnya pilihan itu tidak ada. Tidak ada pilihan, no choice. Dalam konteks 28 kepala daerah yang berjuang sendirian atau berdua lawan kota kosong, analisa lu ini terjadi karena apa? Gini ya, ini ada incumbent nih, yang Jember tuh yang heboh. Tiba-tiba incumbentnya maju independen, Bang. Dia padahal kader partai. Gila. Partainya sendiri aja nggak dukung dia, kalau gue nggak salah dulu boleh cek tuh. Iya. Nah, jadi dia maju independen karena nggak mau bayar mahar partai dan sempat viral kan kemarin tuh Bupati Jember yang perempuan, ibu-ibu tuh. Nah, kalau gue lihat, Bang, persoalan kita adalah kita itu tidak, jadi gini, demokrasi kita didesain untuk anti alternatif. Hari ini nih. Desain demokrasi alternatif. Iya, anti alternatif. Jadi ini kita lagi berupaya dibikin suasananya, nuansanya agak the winner takes all gitu loh, Bang. Jadi kalau lu ngawur sampai-sampai nggak ada lawan gitu. Lu bayangin ya, nanti nih 2023, 2024 kalau gua nggak salah, Pilbub Boyolali itu PDIP itu 32 kursi kalau gua nggak salah di situ. Kursi DPR-nya cuma 40 apa? Jadi buat nyalonin calon lain pun udah nggak cukup tuh kursinya. Wow. Karena 32 kursi itu di DPR. Gila. Jadi itu aja, kondisi matematika itu aja nggak memungkinkan punya pilihan. Betul. Faktanya dia nggak mungkin punya pilihan lagi gitu. Dan udah ini pupus. Sesuatu yang emang udah dipikirkan dari Pileg kemarin. Iya, betul. Dan untuk melanggengkan kekuasaan, jadi gini, lu berpartai, kalau nggak dapat jabatan eksekutif, itu sama aja bohong, gitu. Yang membuat partai itu besar adalah jabatan eksekutif, karena pada hakikatnya adalah fungsi partai politik adalah untuk melahirkan pemimpin. Nah, kalau lu sebenarnya tidak melahirkan eksekutif, artinya fungsi paling fundamental dari partai politik untuk melahirkan pemimpin kan nggak ada. Nah, masalah utamanya menurut gua adalah threshold-nya ketinggian, Bang, 20%. Jadi kita nggak mungkin bermimpi punya alternatif. Dan threshold ini naik terus kan. Itu pilkada 2012 pas Pak Jokowi menang, Bang. Itu 15% kok seingat gua. 15% aja kita masih punya cuma 3 loh calon. 2 independen, jadi ada 5. Nah, itu independennya dengan syarat 4%. Nah, ini satu alasan gue, sangat, karena gini, alternatif itu bukan dari satu pertarungan politik. Mungkin misalnya ya, kita contohkan Faldo Maldini maju lewat PSI di Sumatera Barat. Hari ini mungkin dia gagal. Misalnya kalau dia jadi berlaga,
kekuatan alternatif jadi lebih mungkin untuk diperbesar gitu loh. Jadi lu kalah pun dalam pilkada, misalnya pilkada mana gitu, dinasti politiknya kuat di situ, lu lawan mereka dan lu kalah, itu adalah langkah awal untuk membangun alternatif. Jadi gimana pun pertarungan eksekutif itulah yang membuat lu menjadi the first stepping stone menuju kekuatan alternatif. Dulu Orde Baru, Bang, Jawa Tengah itu pohon aja warnanya kuning. Saking kuatnya Golkar di situ. Ya kan? Nah, hari ini itu basisnya PDIP. Karena apa? Setelah Orde Baru jatuh, dimungkinkan untuk alternatif muncul. Kan sebelum Pak Ganjar gubernurnya Demokrat kan, Pak Bibit tuh kalau nggak salah. Ya. Nah, PDIP ya waktu itu udah kuat juga karena alternatif muncul terus. Mereka exercise kekuatannya di pilkada, kalah, ulang lagi, kalah, ulang lagi. Kalah itu di politik bukan hal yang buruk. Mbak Abraham Lincoln aja kalah tuh jadi cawapres. Habis itu dia jadi number one presiden di Amerika. Karena apa? Dia membangun kekuatan alternatif yang akhirnya membuat dia pada ujungnya menghapus perbudakan gitu kan. Jadi kira-kira gambar yang udah jadinya kayak begitu. Nah, di Indonesia kita di bawah ini, Bang. Gimana lu membangun kekuatan alternatif? Misalnya nih, gue incumbent atau kandidat kuat punya uang banyak. Gue bayar partai semuanya, gue sisain aja 2 partai yang nggak nyampe threshold. Gue bisa calon tunggal. Nah, itu bisa mengubah keadaan. Iya, itu yang terjadi. Bahkan incumbent aja, Bang. Ada daerah, incumbent itu nggak maju. Incumbent wakil bupati gitu loh. Nggak maju, karena si bupati ini menganggap ini lawan berat nih gitu. Jadi dibayarin semua. Dia beli itu ke apa namanya partai-partai gitu, kursi-kursi ya. Ini bayar di sini kan bukan berarti uang aja yang jadi ukuran ya, tapi banyak faktor lain. Partai kan maunya menang kan, pasti partai maunya menang gitu. Misalnya nih, gua kandidat yang kemungkinan menangnya kecil, lu kandidat yang kemungkinannya menangnya besar. Kalau lu beli partai, pasti bayar partai pasti nggak sebesar gua gitu. Jadi gua pernah nemenin kok salah satu kandidat ke salah satu partai gitu ya, dan lu tahu partainya gitu Bang. Ya kan? Partai karena di DPR kan cuma 9. Pasti lu bisa tebak aja lah. Nggak perlu sebut nama lah, lu tebak-tebak aja. Itu 4 kursi itu 12 miliar Bang untuk pilgub. Gue baru tahu tuh, satu koper yang biasa lu bawa di bandara itu isinya 1,7, 1,8 miliar tuh Bang. Oh ya? Segitu ya ukurannya ya? Jadi gue tahu tuh ukurannya tuh. Jadi, maksud gue gini, misalnya Mas Gibran nih hari ini, dia didukung oleh banyak partai. Seandainya threshold kita 10% aja deh, jangan 5% deh. 10% aja. Itu masih mungkin satu lawan muncul. Masih mungkin satu lawan muncul. Atau di daerah yang satu calon juga tuh, misalnya kayak di Pasaman tuh. Ya, misalnya threshold kita kecil. Satu lawan aja, satu pasangan aja udah mungkin muncul. Nah, ini kan gini Bang, gue melihat, ini dugaan gue, analisis gue soal asbabun nuzulnya kenapa threshold ini bikin tinggi gitu ya. Pertama, partai-partai yang dominan itu bisa maju sendiri tanpa koalisi akhirnya. Itu yang terjadi dengan Pak Foke di DKI Jakarta. Ya kan sendiri kan, Partai Demokrat doang kan waktu itu. Nah, jadi partai-partai yang menengah dan kecil itu rawan untuk ditinggal gitu oleh partai besar gitu. Nah, tapi kan problemnya hari ini itu udah berbeda gitu. Undang-undang partai politik kita itu terakhir 2008, undang-undang pilkada kita 2016, bahkan ada Perpu 2020 sekarang. Nah, jadi ini perlu direformasi gitu loh menurut gua. Karena caranya yang paling mudah adalah threshold tuh kalau lu nggak mau bikin 0, bikin 5 atau 10 aja deh. Kan sekarang tuh gini loh, gue melihat begini Bang, hari ini tuh ya, Pak Jokowi itu miracle. Orang bukan petinggi partai, nggak punya klik sama partai yang terlalu elit gitu, dia orang daerah, bisa sampai DKI, bisa sampai presiden. Itu miracle. Mas Anies itu miracle.
Dia bukan orang partai, tapi karena popularitasnya tinggi, ya dia disukai gitu ya, diambil sama partai. Ridwan Kamil pun begitu. Tahu-tahu pindah Nasdem, apa namanya, didukung Nasdem, senang segala macam. Nah, gue menduga adanya upaya evaluasi gitu dari partai-partai ini. Kok kayaknya gue kecolongan ya sama orang-orang ini gitu kan. Sementara kader-kader gue nggak pernah muncul nih gitu. Nah, akhirnya fungsi partai politik melahirkan pemimpin itu nggak jalan gitu. Dan gue sih sangat sinis ya akan muncul lagi orang kayak Mas Anies gitu. Gue agak-agak sinis gitu. Maksud gue agak-agak pesimis gue akan muncul lagi dengan threshold kayak gini. Partai pasti orang-orang partai pasti nggak mau semudah itu gitu. Ngerti nggak lo maksud gue? Ya, Pasti nggak mau ya. semudah itu ngasih jalan ke orang lain yang nantinya setelah menang belum tentu memberi manfaat juga buat mereka gitu. Oh, dan memang sudah terbukti beberapa kali emang nggak ngasih Iya, gitu, manfaat. Ya. begitu. Jadi intinya kan gini ya, Indonesia udah tahu bahwa partai ini tidak berhasil memang melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Karena ketimbang jadi kendaraan untuk atau sarana untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru, melahirkan kader-kader baru, partai belakangan ini malah jadi semacam unit usaha gitu. Nah, ketika mereka nggak berhasil melahirkan pemimpin baru, pemimpin muncul dari luar partai. Dan dalam beberapa kali kesempatan, pemimpin-pemimpin yang datang dari luar partai ini ternyata punya daya tarik, punya Magnet kemampuan yang lebih kuat. betul, untuk menang. Pada Betul. saat itu, beberapa partai mikirnya pragmatis. Yang penting gue punya kuasa deh, gue bisa nitip kepentingan gue sama si orang alternatif ini. Dititipkanlah ke orang alternatif ini. Orang alternatif ini, nama-nama yang tadi kita sebut, ada Pak Jokowi, ada Mas Anies, ada Kang Emil. Ketika akhirnya menjabat, ternyata nggak ngasih kesempatan dan nggak ngasih sesuai janjinya kepada partai-partai pengusung. Makanya dalam beberapa kesempatan ada yang suka sakit hati tuh. Sama orang-orang populer ini. Nah, partai mulai mikir, wah ini kalau misalnya gue biarkan ini terjadi terus, lama-lama kader gue nggak akan ada yang pernah maju, dan lama-lama kekuatan alternatif ini malah jadi makin populer dan makin insignifikan. Dan partai makin delegitimate. Betul, makin delegitimate, makin nggak ada maknanya. Ya, betul. Jadi numpang kendaraan aja. Betul, makanya mereka mikir, gimana caranya kekuasaan yang kita udah pegang atau yang kita akan pegang nanti bisa bertahan. Caranya adalah dengan mempersulit kekuatan alternatif muncul. Betul. Makanya threshold naik. Naik terus dan diinisiatifkan oleh partai yang lagi kuat. Ya, karena gini Bang, gue sih berpikir ini apa ya, gue ingin menyampaikan ke Pak Jokowi sebenarnya Bang. Pak Jokowi udah minta tolong gitu, perbaiki demokrasi kita, buat demokrasi kita itu kompatibel dengan kekuatan alternatif. Bukannya apa-apa. Ini Pak Jokowi kan berkuasa sampai 2024. Setelah 2024 nggak berkuasa lagi. Iya kalau beliau punya partai, kalau enggak gimana? Emang Mas Gibran cuma sampai wali kota Solo? Enggak dong, gitu loh. Hari, lu bilang Jokowi akan berkuasa sampai 2024 kata lu. Ya paling tapi enggak kan, ya. Enggak, tapi kan sebenarnya sekarang kita bisa ngerasa. Sekarang aja dia nggak punya kuasa itu. Ya sehilang nol banget sih enggak Bang. Maksud gue gini. Jadi ini gue presiden, gue pernah jelasin di podcast lo sebelumnya, diskusi kita sebelumnya. Ya gue pakai baju ini juga nih kalau gue nggak salah. Nah, gini Bang, jadi sebenarnya kan ketika lu berkuasa itu ada hal-hal yang bisa lu barter. Oke, lu ambil itu, tapi yang ini jangan. Lu ambil ini, tapi yang ini jangan. Jadi kan ada kartu-kartu yang harus bisa dimainkan gitu. Mungkin untuk hal ini Pak Jokowi nggak berkuasa, tapi di hal lain mungkin bisa gitu. Ya buktinya revisi UU KPK jalan aja kan, iya kan? Cipta lapangan, di luar kuasa dia. Ya jangan-jangan beliau menginginkan gitu kan, diduga gitu. Beliau menginginkan karena banyak komplain, diduga gitu.
Gue ulang nih, diduga nih biar kita nggak dipanggil ke Polda Metro Jaya, bos. Nggak enak, Anda mau tur kan? Saya baru merintis channel nih Total Politik. Masa ada dipanggil langsung? Jadi jangan-jangan beliau memang, gue duga beliau memang menginginkan gitu. Ya, karena kan kita nggak tahu hubungan Pak Jokowi dengan yang masuk ke dalam kayak gimana. Yang ditangkap KPK kayak gimana. Jangan-jangan memang KPK udah di luar kontrol beliau. Dan itu benar menurut gua karena harusnya di luar kontrol beliau atau di luar kontrol partai beliau? Di luar kontrol beliau. Karena kalau hari ini lu bisa salahkan Pak Jokowi, KPK nggak berjalan dengan optimal. Kalau dulu nggak tuh. Karena kontrolnya udah panglima tertinggi penegakan korupsi pemberantasan korupsi itu udah Pak Jokowi hari ini gitu. Nggak, maksud gue jangan-jangan gue duga itu adalah situasi yang diinginkan Pak Jokowi. Tapi ada situasi-situasi lain yang mungkin beliau nggak ingin gitu. Ya mungkin nih, itu mungkin aja, gue nggak tahu, tapi tetap masuk gitu. Nah poin gue gini Bang, di saat lu berada in office gitu, lu harus siap menukar-nukar kepentingan itu. Makanya selalu orang bilang nggak mungkin ada keputusan yang menyenangkan semua orang. Nggak mungkin ada keputusan yang sempurna. Karena lu harus siap bertukar-tukar kayak begitu. Nah, gue sih mohon ya, kalau Pak Jokowi punya kartu truf, tukarkanlah dengan persoalan demokrasi kita hari ini. Karena kita nggak tahu nih, Pak Jokowi sudah nggak berkuasa lagi, nanti gue pernah ngomong kayak gini Bang, di channel gue nih. Ini imajinasi gue nih. Ini gue nggak menuduh nih, ini imajinasi gue nih. Ya, gue imajinasi gue. Misalnya nih ya, lu bos gue Bang. Ya bos gue. Gue anak buah lu yang seneng sepeda. Nah, ketika lu tanya ke gue, Ri, anak gue nih Ri, kayaknya dia hobi sepeda. Pengen main-main sepeda nih kayaknya. Oh, siap Bos Panji. Ini sepeda saya pakai aja. Gitu. Kira-kira gitu dialognya. Karena gue anak buah lu nih. Yang ingin mengambil hati lu sebagai atasan gue. Gue duga tuh. Soal Mas Gibran maju pilkada kemarin. Pak Jokowi mungkin nelpon Pak Prabowo gitu ya. Gue duga nih. Halo Pak Prabowo. Ini loh. Banyak permintaan masyarakat. Mas Gibran diinginkan untuk maju. Oh, sudah selayaknya Pak Jokowi, Mas Gibran melanjutkan perjuangan Bapak. Gerindra siap dukung. Nah gitu misalnya kayak gitu yang gue bayangkan dialog imajinernya gitu loh Bang. Dugaan gue kayak begitu. Jadi ini soal atasan dan bawahan gitu. Nah pasti dalam budaya politik kita yang kayak sekarang kemungkinan itu mungkin terjadi gitu. Dugaan gue. Nah ada. Ya kalau lu bilang Pak Jokowi nggak berkuasa, ya buktinya Mas Gibran dapat sekitar 70%-an partai yang udah pasti dukung, lebih 70% gitu. Tapi kan kalau misalkan Pak Jokowi melakukan yang lu minta, yaitu menggunakan kartu trufnya untuk memperbaiki kondisi ini, yang berarti menurunkan threshold, ya kan? Untuk pilkada ya. Untuk pilkada, dengan niat melahirkan alternatif, kan menyulitkan anaknya sendiri. Justru mempermudah. Nanti cukup satu partai aja yang dapat 5-6%, misalnya Pak Jokowi bikin 7% nih, ajuin nih ke DPR 7%, di-approve sama DPR kan karena kekuatan beliau semua kan, ya udah 7%, berarti Pak Jokowi, Mas Gibran nanti kalau mau jadi gubernur, tinggal cari satu partai yang 6% gitu kan, sama partai kecil lagi yang 4% bisa maju gitu loh. Tapi kan dia jadi punya lawan alternatif dan jadi berat. Iya. Dari tadinya sendirian. Ya, kan itu situasi yang nantinya Pak Jokowi nggak bisa membangun kekuatan dominan lagi dong. Anak buahnya udah nggak ada lagi kan, maksud gue gitu. Kalau sekarang kan Pak Jokowi bisa, ya kayak gue tadi dialognya. Mungkin gue duga nih Pak Jokowi nggak minta sama Pak Erlangga gitu misalnya. Nggak minta didukung sama Pak Prabowo, cuma minta pendapat ke anak buah. Lu pasti di kantor juga pernah kan? Ini Dipo lagi hobi ninja-ninjaan nih, Toro gitu kan. Oh, siap Mas Panji, saya punya samurai gitu. Ambil aja nih buat Dipo gitu loh. Maksud gue, ya kan itu terjadi gitu kan. Mungkin terjadi gitu loh Bang. Nah, kalau hari ini Pak Jokowi bisa bangun kekuatan dominan, tapi setelah 2024, karir politiknya Mas Gibran kayak apa kan kita nggak tahu gitu. Ya. Ini berarti permintaan kita kepada Pak Jokowi membuat dia jadi pemerintah dalam hal ini mengusulkan
undang-undang, revisi Iya, undang-undang. ya ke DPR. Hmm. Undang-undang pilkada, yang mana dulu juga undang-undang pilkada yang sekarang desain itu juga usulan Mendagri, bukan inisiatif DPR. Kalau inisiatif DPR pasti lama. Nah, setahu gue lebih dari 60% undang-undang di DPR itu merupakan inisiasi dari eksekutif. Pemerintah. Iya, bukan dari DPR. Kalau DPR pasti lama berbelit-belit. Jadi undang-undang yang selesai itu ya undang-undangnya. Ya Bu, lu bayangin perpu aja, perpu pilkada bentar banget diketoknya. Yeah. Perpu soal COVID nih, perubahan APBN bentar banget diketoknya karena Pak Jokowi yang ngajuin. Jadi untuk lu yang menonton video ini dan merasa cemas sama kualitas demokrasi yang sebenarnya nggak beneran demokrasi karena nggak ada pilihan, yang kondisi nggak ada pilihannya itu didesain oleh orang-orang yang punya kuasa supaya nggak terjadi pergantian kekuasaan. Kan pemilu itu gunanya untuk sirkulasi elit. Sebenarnya. Kita nggak bisa sirkulat gitu. Maksud gue gini Bang, gini deh, oke lah kalau lu mau bilang presiden harus 20%. Ya, 20% ini aja, dulu aja 2014, 15% calonnya cuma 2. Nah sekarang 20%, gimana kita mau berharap calonnya 3 gitu kan? Ya wajar aja Pak Prabowo sama Pak Jokowi lagi yang adu banteng gitu kan. Nah, poin gue gini, lu punya 20% threshold di Pilpres. Dengan asumsi yang di bawahnya alternatif lu juga nggak banyak gitu loh. Harusnya makin ke bawah alternatifnya makin banyak dong gitu. Jadi ketika jadi gubernur lu memang punya alternatif yang begitu banyak gitu loh, Mas. Yeah. Nah, tiba-tiba ya kalau gue 20% presiden ya udahlah lu atur aja lah, boleh lah. Maksud gue yang di pilkada ini nih yang jauh lebih penting. Karena pemimpin daerah itu kan langsung berhadapan sama lu. Dan pemimpin daerah adalah the future leader di national level. Kalau lu bilang 20%, kayak sekarang di bawah nih, berarti pilihan lu untuk menghadirkan pemimpin nasional berikutnya itu sedikit gitu loh. Jadi ini nggak masuk akal menurut gua. Apalagi dengan situasi kayak gini gitu. Ini sorry to say gitu, partai lah udah rahasia umum lah, bayar-bayar partai gitu loh. Ya maksud gue ini harus dibuka. Dulu waktu debat Pilpres gue juga agak kecewa sama Pak Jokowi. Bilang kayak gini, itu yang membuat hati gue agak terluka gitu melihat Pak Jokowi. Ketika beliau ngomong kayak gini, coba lihat di debat Capres lagi deh. Saya waktu Pilkada DKI nggak keluar apa-apa tuh. Oh, nggak mungkin dong. Anda bohong. Nasi kotak memang tidak bayar. Memang nasi padangnya dari mana? Dari Padang, impor ke DKI. Nggak mungkin gitu loh, Bang. Jadi problemnya adalah hari ini menurut gua, kalau itu dibuka, alternatif akan makin banyak. Ya, jadi ya partai-partai besar nggak perlu takut juga. Ya, gitu. Karena tadi kita udah bahas di awal, bahkan kalah pun itu adalah proses dalam memunculkan alternatif. Betul. Di masa depan, investment. Iya, apa namanya kekuatan alternatif, ngebangun kekuatan alternatif. Kalah itu dalam proses membangun kekuatan alternatif. George W. Bush juga kalah berkali-kali kok. Iya. Si Bernie Sanders malah nggak jadi maju berkali-kali kan. Tapi, iya benar. Iya kan, FP aja gitu loh. Kalah di penyisihan Demokrat ya. Iya kan. Iya. Jadi kalah di dalam politik ya itu soal membangun alternatif. Lu bayangin ya, Bernie itu kalah terus tuh ya. Tapi anak muda Demokrat tuh cinta betul sama dia dan itu alternatifnya. AOC segala macam AOC itu. AOC lu seneng banget pasti lihatnya kan, ada perempuan keturunan Puerto Rico ya dia ya, dan kritis gitu kan. Ini pendukungnya Bernie nih, kan? Orang kayak gini kan muncul ketika ada patron yang lihat, wah kayak Bernie bisa juga nih jalan terus, ya udah gue ikut patron ke Bernie aja sebagai kekuatan alternatif. Karena gue sama Biden nggak mungkin cocok, karena simbol establishment gitu di dalam tubuh Partai Demokrat Amerika. Dan itu kekalahan itu udah diulang berkali-kali, gitu loh. Iya. Berarti yang kita minta adalah sebuah apa tuh? Undang-undang atau revisi undang-undang berarti? Revisi undang-undang pilkada, Bang. Revisi undang-undang pilkada yang merubah threshold itu dari 20% turun lah.
Turun lah, minimal kalau lu nggak jadiin 0 ya 5, 10 gitu loh. Iya, walaupun 20% ini gila menurut gua, iya, Bang. 20% tuh nggak memberikan pilihan. Nggak Bisa-bisa memberikan jadi cuma pilihan, satu atau cuma dua. Nah, cuma dua dua. pun sebenarnya ya seperti yang tadi Ari sempat bilang, kalau cuma dua, ya lu nggak memberi ruang untuk alternatif-alternatif bisa tumbuh gitu. Nggak tumbuh, betul. Betul. Ya, dan sementara alasan kenapa jadi nggak banyak pilihan adalah serta-merta hanya karena partai-partai penguasanya pengen tetap berkuasa di situ aja. Yang mana Iya. mereka mah menjaga kebutuhan mereka, lah kita sebagai masyarakat, kebutuhan kita akan pemimpin-pemimpin baru, gimana kalau misalkan nggak kita perjuangkan? Ini kayak upacara acara wisuda, Bang. Yang mana di situ tidak ditentukan apa-apa. Lu mau datang, mau nggak IPK lu tetap aja segitu kan. Hmm. Nah, pemilu jadinya kayak begitu gitu. Ya. Nggak ada alternatif itu nggak akan mungkin muncul gitu. Ini lu yakin nih 20% ini makin banyak. Capres saja, Bang. Presiden 20% aja muncul 2 terus kok. Lu Iya. coba lihat deh statement-statementnya Zulkifli Hasan jelang pemilu kemarin. 2 poros katanya. Yang ketiga keajaiban. Dia bilang kayak gitu. Ini levelan pilpres loh. Ya. Dan di bawah akhirnya orang nggak. Jadi gini, situasinya politik kita yang diametral hari ini ya, yang terbelah dua, ditambah lagi dengan kutukan algoritma ya, yang mana lu kalau benci sama Panji, ya isinya Panji jelek semua tuh. Ya. Sosmed lu. Kalau lu cinta sama Panji gitu kan, ya bagus semua yang muncul gitu. Nah, ditambah lagi dengan itu. Sehingga masyarakat kita makin gontok-gontokannya makin keras. Ini argumen yang udah sering diulang-ulang di mana-mana. Tapi problemnya adalah pilpres aja kayak gitu. Apalagi pilkada. Pilkada ini pertarungan lebih serius, Bang, buat masyarakat dibanding pilpres. Betul. Lebih dekat ke rumah istilahnya. Iya, ini tetangga lu yang jadi bupati, Bos. Yang ada di kertas suara lu orang sebelah rumah lu. Panji gitu kan. Yang bisa tegur lu tiap hari. Lu bayangin kalau misalkan dalam pertarungan politik yang lebih dekat ke hati, tetap terpolarisasi di dua kubu. Betul. Aduh, sedih banget itu, sakit banget itu. Bahkan tidak ada polarisasinya. Iya, nggak ada polarisasi cuma satu ya. Iya, lebih sedih lagi. Iya. Berarti kalau kondisi tidak berubah, Pilpres tahun 2024, walaupun banyak orang selalu bilang nama-nama banyak yang muncul, bisa-bisa buntut-buntutnya dua lagi ya? Iya, bisa-bisa dua-dua lagi, Bang. Dan yang paling gue takutkan adalah bukan 2024. 2024 gue yakin nih orang-orang lama ini masih bercokol tuh pasti itu. Ya kan, masih ada lah wajah lama. Yang kita takutkan, yang kita pikirkan ya 5 tahun, 10 tahun lagi, Bang. Ya gimana coba lu, ini bukan apa-apa, ini bukan soal menjadi pejabat ya. Tetapi gua udah bantuin banyak orang gitu ya, yang menghadapi masyarakat itu yang penuh dengan pesimisme untuk membuka alternatif. Misal gini, gue pergi ke suatu daerah, Bang. Ya, satu daerah, udah tersebar di daerah itu cerita Panji itu punya duit 1 kontainer. Nah, Panji, misalnya lu kandidat incumbent, duit lu satu kontainer. Cerita itu udah di mana-mana. Ketika kita bawa cerita baru, anak-anak muda, yang punya gagasan, yang punya pikiran, yang punya track record gitu misalnya, atau ada orang birokrat senior yang udah mengabdi untuk negara ini bertahun-tahun, ada tentara, TNI yang sudah masuk keluar hutan berperang untuk Indonesia gitu ya, yang nasionalismenya menyamai Panji Pragiwaksono gitu. Nah, dan ketika orang-orang ini datang untuk niat mengabdi, masyarakat pun matanya udah tertutup untuk alternatif itu gitu. Lu jadi wakilnya Panji aja lah gitu. Duitnya banyak, nggak mungkin lu bisa kalahin. Nah, jadi politik kita terbatas kepada perebutan jabatan gitu loh. Tapi kan bukan hanya itu politik. Ini soal investment membangun gagasan yang berbeda untuk 5-10 tahun ke depan gitu. Karena kalau lu udah takut untuk berpikir sesuatu yang progresif, sesuatu yang tidak pernah ada dalam nalar lu selama ini, artinya lu nggak akan siap berubah gitu loh, Bang. Jadi kalau lu udah nganggap sesuatu itu ideal, lu pasti nggak mau berubah. Nah, jadi sementara dunia ini berubah begitu cepat gitu. Ya, lu nggak, ya misalnya apa namanya,
lu bayangin nggak sih punya wali kota atau bupati gitu ya, yang nggak ngerti caranya Instagram Live. Oh, ini pernah kita pakai jokes ini sebelumnya. Nggak, maksud gue gitulah. Kira-kira akhirnya kan kita nggak menemukan orang yang sesuai dengan zaman kita gitu. Ya kalau pidatonya Obama itu bayangkan, lu playlist lagu lu dipilihin sama nenek lu. Hidup lu kira-kira nyaman nggak, kata Obama. Oh iya, Obama pernah ngomong gitu? Iya, Obama ngomong bagus gitu. banget analoginya. Bagus banget. Iya, bagus banget. Nah, jadi sebenarnya kan yang video ini ya, konten ini yang lagi diomongin ini masih cuman memperjuangkan ketersediaan pilihan. Kita bahkan belum ngomongin soal kualitas dari pilihan yang kelak akan tersedia. Itu masalah beda lagi. Milih aja nggak bisa, Bang. Gimana mau menghadirkan yang berkualitas? Iya. Lu gini deh, jangan kebanyakan di Jakarta deh ngelihat politik. Coba ke daerah kayak apa? Ada apa namanya, kepala daerah yang datang ke nikahan, joget tiba-tiba ke depan, bagi-bagi duit gitu. Ada, Bang. Banyak kayak gitu loh. Bukan berarti itu buruk gitu, tapi menurut gua adalah masyarakat sudah menutup matanya untuk ada alternatif pemimpin yang lebih progresif gitu. Nah, ya transaksi politik itu yang paling mahal tuh ya beli mahar itu, Bang. Kalau menurut gue ya, bayar mahar itu. Karena gini, kan hukumnya kelangkaan aja, hukum kelangkaan. Kalau threshold lu makin tinggi, makin langka di barang kan. Gitu, karena lu butuhnya banyak gitu kan. Iya kan, kalau thresholdnya makin rendah, kelangkaannya pasti menurun gitu kan. Ya karena lu cuma butuh satu, atau lu masuk aja partai. Partai yang memang rasa-rasanya ya, misalnya gue dekat sama lu, Bang. Bang Panji, gue mau masuk partai lu. Tapi di daerah itu, gitu ya, 5 tahun lagi, tolong gue akan perjuangkan agar kursi DPRD kita bisa 4 atau 5, gitu ya. Nanti partai ini lu pastikan untuk dukung gue. Tolong lu pastiin. Gue mau masuk partai lu, gue akan berjuang sama lu. Nah, yang narasi kayak gitu udah nggak mungkin hari ini, gitu loh. Kan dulu harusnya kan kayak gitu idealnya kan. Iya kan, gue akan bertarung untuk partai, sebutlah partai apa, kudipak preman-preman gitu nama partainya kan. Misalnya, gue mau daerah jadi kepala daerah di situ, dan 5 tahun sebelum itu gue udah masuk partai lo. Karena ada kepastian, gue tahu itu. Karena di mekanisme partai itu ada kepastian. Gue masuk situ, gue bersedia dijadikan apa gitu kan. Oke, gue bersedia berkompetisi gitu misalnya. Dengan internal yang ingin maju di situ juga. Nah, atau cara lain gini, gue lihat nih, gue deketin internal lo dulu. Oh, nggak ada yang mau jadi wali kota nih 5 tahun lagi. Dan nggak ada ketokohan yang kuat. Karena partai lo punya proyeksi 5 tahun lagi di situ, gue daftar di situ. Ya, karena threshold-nya nggak begitu gede, gue bisa pakai satu partai aja untuk nyalonin gitu loh, Bang. Iya kan? Gue nggak perlu mikirin bayar-bayar, harus koalisi, segala macam. Ya udahlah, gue usahain deh biar dapat 10% gimana pun caranya deh. Gitu. Dan gue lihat di situ nggak ada ketokohannya yang sekuat gue. Gitu, 1, 2. Yang ketiga, memang udah ada kepastian hukum di partai itu bahwa kader yang berjuang akan diprioritaskan dibandingkan orang yang beli sama calo. Tapi ya itu, dan di dalam struktur kepartaian kita nggak ada kepastian juga itu loh, Bang. Tapi Ri ya, untuk orang yang sangat paham politik nih, jauh lah ke pemahaman lu sama politik bukan hanya secara teoritis, tapi juga praktek karena lu juga udah berjibaku di berbagai macam medan perang selama ini. Lu masih optimis ini kondisi yang bisa kita ubah? Ya bisa ngubah presiden, Bang. Udah itu aja. Karena lu ngarepin DPR nggak mungkin diubah, karena mereka banyak menikmati situasi ini. Itulah kenapa lu memintanya ke Pak Jokowi. Iya, gua kalau diundang siapapun nih, Bang, gua akan ngomong ini bahaya loh. Masyarakat kita nggak dididik untuk punya pilihan, itulah udah bahaya, Bang.
Yeah. Coba Panji, kamu mau SMA di mana? Gonzaga atau Gonzaga? gitu loh maksud gua. Yeah. Ini kan kalau pilihannya bahaya. Gonzaga. Iya, kalau pilihannya Panji mau di SMA mana? SMA 1665 petang atau 1665 petang? Lah, nggak ada pilihan lain nih gua gitu. Ya. Dan dini hari, ada 1999 dini hari. Itu sekolah apa uji nyali tuh? Anjur banget pilihannya. Ya itulah penonton yang akan terjadi sama kita. Lu disuruh milih mau masuk SMA mana? 1665 dini hari atau 1165 dini hari? Nggak, maksud gue, gak ada yang bagus. Ini poinnya bukan menjadikan satu orang atau orang lain menjadi pejabat. Tapi ini adalah soal menjadikan orang-orang terbaik itu, orang-orang yang ingin mengabdi, jalannya lebih lapang gitu. Begitu. Karena intinya gini sih sebenarnya, pastiin dulu ada tempat untuk bertarung. Nah, betul. Habis itu kita pikirkan petarung-petarung kita supaya bisa masuk dan menang. Betul, Tapi betul. sebelum kita mikirkan kita punya petarung yang bagus, karena sekarang nih kebalik nih. Sekarang semua orang pada mikirin individu yang menurut dia bisa jadi pemimpin. Betul, iya. Tapi lu nyiapin individu-individu ini, oh ini orang-orang bagus nih di masa depan. Kalau misalkan masih kayak gini, dia nggak akan punya kesempatan untuk bertarung. Udah diganti aturan bermainnya, berubah mulu yang menguntungkan orang tersebut yang lagi berkuasa gitu. Jadi percuma lu ngeliat misalnya aja gitu. Kita bilang, wah ini Ari Putra nama yang begitu cerdas, dia kelihatannya tahu, pintar dan segala macam. Ayo kita dukung dia, kita gede-gedein, nama dibagus-bagusin, track record di oke-okein. Tapi selama peluang untuk bisa bertarung yang nggak ada, mau jadi apa dia? Iya, kecil banget lah. Iya. Ya. Dan di konten inilah gue mengakui gitu kalau Abdur salah gitu. Dia bilang kayak gini, Panji itu kan nasionalisme kan buat persona dagangan aja gitu. Ternyata lu bener nasionalis, Bang. Mana ada? Lu mencintai negara ini, maksud gue mencintai demokrasi, dan ya ini udahlah, gue nggak perlu analisis lagi ngomong sini udah. Iya, oke. Ini problem fundamental. Ketika lu berpikir alternatif aja nggak berani gitu ya, itu kan perjuangan Orde Baru reformasi dulu menciptakan alternatif yang terbaik gitu loh, Bang. Nah, lu berpikir alternatif nggak berani gimana? Lu mau ngontrol? Gimana memang pejabat daerah itu bisa berjalan optimal? Ya gue sih selalu punya perspektif demokrasi gue tuh popular kontrol dari dulu, Bang. Kalau popular kontrolnya baik, ya orang terburuk pun yang jadi pemimpin itu bisa berjalan dengan baik juga. Tergantung popular kontrolnya. Ya gimana, lu kalau ditungguin, misalnya ya gue contohin aja deh. Misalnya lu ditungguin di depan rumah lu sama ribuan orang tiap pagi gitu. Apa lu berani gitu loh maksud gue. Ya, tapi kan itu pertama kita mesti mastiin popular kontrolnya itu benar ya. Iya. Kalau enggak jatuhnya kan tyranny of the majority ntar jatuhnya. Enggak popular kontrol dalam artian gini, Bang. Lu memang berbicara soal ya popular kontrol kan ada mekanismenya. Lu ada kajiannya, ada ideologinya, ada leadernya gitu kan. Jadi popular kontrol itu soal bagaimana lu membangun kesadaran sebagai warga. Warga itu apa? Teorinya cuma orang yang tahu hak dan ngerti kewajibannya. Udah itu aja. Kan kita banyak yang nggak tahu hak dan kewajiban kita. Hak kita apa? Memilih kan. Dan mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik dari yang kita pilih. Lu nggak mau dong peristiwa yang dulu lu bilang males pilih Jokowi, nggak ada alasan pilih Prabowo terulang di pilkada-pilkada gitu loh. Masa di nasional kita merasa, aduh udahlah pilihan cuma ini. Di lokal juga begitu. Ini kan akhirnya yang memimpin nasional nanti siapa? Kan orang-orang ini gitu. Gitu loh Bang, poin gua Bang. Dan dan gue adalah orang yang sudah memutuskan untuk tidak mau lagi berurusan sama partai politik untuk urusan pilkada. Karena gue tahu gue pasti gagal berurusan sama partai politik. Karena tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Orang-orang kayak gue kan, ya seperti yang gue bilang tadi,
menawarkan gagasan. Alias kere. Kere. Nah, dalam ukuran gini Bang, Pak Jokowi pun untuk ukuran seseorang yang jadi politisi ya, itu hitungannya beliau nggak kaya-kaya banget. Memang kaya gitu. Tapi masih banyak yang lebih kaya daripada beliau. Ya, tapi beliau bisa jalan seperti ini karena kondisinya lebih diuntungkan pada saat itu ketimbang Nah, itu sekarang. Iya. kecelakaan. Iya. Pak Dia, Jokowi itu. makanya lu minta sama Pak Jokowi kan. Lu bilang, Pak Iya, Jokowi, lu harus akui, iya. lu itu yang sebenarnya patron terakhir yang membuat orang-orang pada nutup pintu terhadap orang-orang kayak lu muncul lagi. Iya, dan gue yakin orang kayak Rian, Samara, Dito Aryo Tejo di Golkar, Putri, Komarudin, ya kita sebutlah Vasco Rusemi, Andre Rosiade, sedikit banyaknya pasti ada terinspirasi sama sosok kayak Pak Jokowi. Siapapun bisa sampai di sana gitu loh. Ya. Nah, Tapi sayangnya sosok yang mereka inspirasikan ini jalannya udah nggak sama lagi untuk lu, udah nggak bisa untuk mereka ambil gitu kan. Makanya kita pengen coba untuk pastiin jalannya betul. kebuka lagi untuk mereka, Nah, supaya mereka bisa jadi kayak tolonglah gitu. ini menjadi warisan Pak Jokowi. Kalau untuk bangun tol, bangun infrastruktur, ngebangun gedung, Pak Jokowi paling top lah Presiden Indonesia. Enggak dong. Kalau bangun infrastruktur mah Enggak, Pak Harto kan dia 30 tahun. Iya kan beda Bang. Beda lah. Ya, tapi lu pengen legasinya Pak Jokowi jangan tol laut. Iya, tapi juga demokrasi yang berkualitas gitu loh Bang. Ya. Jadi setelah Pak Jokowi menjadi pemimpin, orang akan mengenang beliau sebagai tokoh demokrasi. Yang mana itu bisa menjawab tudingan orang beliau itu sebagai tokoh yang otoriter gitu loh Bang. Ini momentum buat Pak Jokowi sebenarnya. Iya. Karena kita dibungkam. Kan banyak yang ngomong gitu soal Pak Jokowi itu. Ya. Kita dibungkam, kita banyak aktivis yang dipenjara gitu kan, banyak tuh narasi-narasi kayak gitu. Nah ini momentum gitu. Sekarang pertanyaannya adalah Pak Jokowi peduli atau tidak? Udah gitu doang. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak tahu soal ini. Betul. Nggak mungkin. Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi tahu, sempat didiskusikan. Nah pertanyaannya adalah apakah beliau cukup peduli untuk mau mungkin mengambil resiko pada apapun yang akan terjadi di sisa pemerintahannya. Iya. Tapi kan kita kan tadi ngomong kan, toh lu mau ngapain lagi sih, habis ini kan lu selesai kan. Iya, mudah-mudahan. Iya kan Pak Jokowi, iya mudah-mudahan ya. Enggak lah, nggak diturunin. Tapi gini kan, Pak Jokowi kan bilang gini, ini kan masa terakhir gue pengen ada legacy. Iya. Jadi gue nggak pengen rame-rame. Nah tapi yang lagi disodorin ke Pak Jokowi adalah yakin mau yang itu legasinya, nggak mau yang ini. Karena yang ini lebih berdampak. Ini akan memperbaiki kualitas demokrasi. Kalau lu mau minta legacy, ini legacy lu lah. Lu bertarung lah dan rugilah di pertarungan-pertarungan yang lain demi memenangkan legacy yang ini. Ya, itu idealnya. Tapi paling enggak nih, buat Mas Gibran ke depan, jalannya pasti akan jadi lebih lapang menurut gua. Ya, untuk jangka panjangnya ya, nggak ngomongin sekarang ya. Iya, jadi inilah yang harus benar-benar diperjuangkan gitu loh Bang. Jadi Pak Jokowi, kalau Anda tidak bisa melakukannya untuk Indonesia, lakukanlah untuk anak Anda. Nah, itu bahasa yang paling enak tuh. Lakukanlah untuk keluarga Anda kalau Anda tidak mau melakukan ini untuk bangsa ini. Gitu. Iya. Ya, toh jadi, kita numpang kepentingannya aja. Iya, betul. Kan melakukan untuk keluarga belum tentu buruk gitu loh Bang. Iya, betul. Toh apalagi dampaknya bagus untuk kita-kita semua. Iya, kalau Pak Jokowi bisa dorong orang, ya kami-kami ini juga bisa dong gitu loh. Jangan disusah-susahin amat. Kalau perlu nih, independen lu turunin lagi lah. Jangan 8% lah, kalau perlu nih. Balik lagi 4 lah. Ya, walaupun itu agak mustahil menurut gua, gitu kan. Yang ada naik tuh, 10 lah. Kayaknya gampang banget lu dapat KTP, gua naikin lagi deh. Iya. Tapi oke. Ini video kalau lebih lama lagi, jadi nggak muter nih video. Betul. Harus muter nih video. Video ini harus ditonton sampai habis, harus diputer sama orang. Lebih panjang lagi akan berat untuk orang muterinnya. Boro-boro muterin, dengerin sampai habis aja belum tentu. Ya, makanya tapi di sini lebih banyak lo yang ngomong.
Karena lebih gampang kan. Maksud gua lebih gampang dipahami daripada gue yang ngomong. Iya. Enggak juga lah. Orang pasti ngerti maksud lu. Bisa jadi Ari Putra ini adalah konten paling penting yang ada di YouTube gua. Yang kemarin emang nggak penting sih. Kalau gua yang sama lu, Bang. Enggak maksud gue di antara semua konten gue ada berapa video kan, ini bisa jadi yang paling penting. Kalau ini emang memicu bola salju yang baik. Gue baca tadi situ Komika Indonesia, gue kira Garuda Indonesia. Mana nih Garuda Indonesia? Emang saya Atta Halilintar. Kan. Ari Putra, terima kasih banyak ya. Sukses buat tur lu, Bang. Gimana? Lu mengikuti langkah Raisa atau gimana? Ya, kita lihat aja. Kalau nggak memungkinkan ya gue mundur. Ya, yang paling susah di tour lu di stand up lu adalah mendapatkan tiketnya. Gue mengerti itu. Itu dia. Lagian di Instagram gue ya orang-orang udah pada komentar tuh, mulai muncul tuh. Bang Panji mah kalau penyelenggaraan mah aman, beneran deh emang tiket yang susah. Itu udah mulai muncul nih. Bang, ini di luar topik kita, tapi lu harus masukin ini dikit. Gue ketemu, Bang, orang yang benar-benar pembeli stand up lu itu gue pernah ketemu, Bang. Ada kawan gue. Dia begini di depan komputer di kantornya. Ngapain bro? Ini bentar lagi mau buka nih. Apaan? Stand up-nya Panji. Ditungguin Bang, beneran Bang. Gue lihat ada orang yang kayak begitu. Beneran. Gokil emang. Emang ya, nggak tahu lah tuh. Saking kata berlalu gue. Lucu-lucu amat juga nggak terlalu, tapi mereka ya gitulah. Tapi oke, makasih banyak. Jangan lupa dipantau juga kanal YouTube-nya Ari Putra. Total Politik. Total Politik di Ada gue juga di situ, lu tonton. Bagus-bagus itu kontennya, beneran deh. Di Arialog. IG saya Ari Putra BN, nggak naik-naik. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Dari Total Politik nanti langsung masuk ke personal branding Anda juga, tenang aja. Ya, amin. Nanti Anda bantulah saya personal branding. Siap. Biar Oke, bisa Ari Putra. jadi Pak Gubernur juga. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Sorry ganggu waktu lu malam-malam ya, Ri. Gua yang mengganggu lu, Bang. Nah, kan gue yang pengen. Gue mas di mana ada premis di situ ada saya. Makasih banyak, Bang Panji. Makasih banyak ya, Ri. Thank you. Bye. Ya, Bang. Makasih.